Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jasila. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yusrianto Soleh selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi kesukaran serta faktor pengecoh. Untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kesukaran. Untuk kesukaran atau difficult adalah tingkat atau derajat kesulitan dari suatu soal atau item dalam tes. Jadi, dalam membuat tes atau soal itu ada tingkat kesukarannya. Tidak mungkin semua tes atau soal mudah semua untuk dijawab. Pastinya ada salah satu soal yang gampang, sedang maupun sulit. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang faktor pengecoh. Faktor pengecoh dalam soal pilihan ganda adalah pilihan jawaban yang salah dirancang untuk menilai pemahaman peserta ujian secara lebih akurat. Pengecoh ini berfungsi untuk mengidentifikasi peserta yang memiliki pemahaman kurang tepat, karena jawaban yang keliru dapat mencerminkan kesalahan konseptual yang umum terjadi. Dengan adanya faktor pengecoh, soal menjadi lebih selektif dan membantu membedakan antara siswa yang benar-benar memahami materi dengan yang hanya menebak, sehingga meningkatkan validitas tes secara keseluruhan. Contohnya, kita sebagai guru itu harus memahami siswanya, karakter siswa yang untuk mengetahui soal-soal ujian tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tingkat kesukaan soal yang biasanya dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, soal mudah, soal yang dapat diselesaikan oleh sebagian besar peserta didik. Yang kedua, soal sedang, soal yang memiliki tingkat kesulitan menengah. Yang ketiga, soal sulit, soal yang hanya dapat dijawab dengan benar oleh sebagian kecil peserta. Nah, tingkat kesukaran ini biasanya diukur dengan menghitung persentase peserta yang menjawab soal tersebut dengan benar. Semakin rendah persentase peserta yang menjawab dengan benar, maka soal tersebut dapat dikategorikan sulit. Saya Siti Jasila akan menjelaskan tentang pentingnya menyeimbangkan tingkat kesukaran. Yang pertama yaitu untuk menilai variasi kemampuan peserta. Tes yang baik biasanya itu terdiri dari soal dengan berbagai tingkat kesukaran untuk mendapatkan distribusi kemampuan yang lebih akurat. Nah, maksudnya itu penting untuk menggunakan soal dengan berbagai tingkat kesukaran agar mampu menilai secara akurat spektrum kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu menghindari frustasi atau kebosanan. Nah, soal yang terlalu sulit itu biasanya dapat membuat peserta itu merasa frustasi, sementara soal yang terlalu mudah itu juga bisa menimbulkan kebosanan. Ilyas, saya akan menjelaskan tentang karakteristik faktor pengecoh yang efektif. Yang pertama itu relevan dengan materi, yaitu faktor pengecoh harus berkaitan dengan materi soal agar peserta dengan pemahaman yang kurang bisa tergoda untuk memilihnya. Terus, menarik perhatian, yaitu pengecoh harus tampak logis dan benar sehingga peserta tidak yakin akan cenderung memilihnya. Mengungkapkan kesalahan umum, yaitu pengecoh sebaiknya dibuat berdasarkan kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan peserta didik saat mengajari materi terkait. Manfaat faktor pengecoh yaitu mengukur pemahaman yang mendalam. Seperti faktor pengecoh yang baik bisa membantu mengidentifikasi apakah peserta benar-benar memahami konsep atau hanya sekedar menebak. Yang kedua yaitu memperbaiki kualitas soal. Seperti jika faktor pengecoh terlalu mudah dihindari, soal mungkin perlu diperbaiki agar dapat mengukur kemampuan lebih efektif. Nah, itu dia pemaparan dari kelompok kami tentang materi kesukaran serta faktor pengecoh.
Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Apabila ada yang tidak mengerti atau ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah ini dengan menyebut nama dan NPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.